penjelasannya yang jelas. Kenapa lagi ya? Kenapa bisa karyawannya bagus? Oh, ternyata suka di training setiap minggu, seminggu sekali. Kemudian suka ada sharing bersama permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi ada kayak tukar pikiran, tukar pendapat. Jadi itu lebih ke spasial, di mana memberikan suatu informasi itu dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Jelas ya. Ada lagi yang namanya geografis. Itu lebih kayak letak ya. Misalnya saya kasih laporan mengenai sensus penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Nah, itu kan lebih jelas dari misalnya Jawa Barat ke Jawa Timur misalnya. Lebih enak kan? Jadi benar-benar berurutan. Nah, kemudian ada yang namanya kategoris. Kategoris itu lebih kayak sesuai kategori yang ditentukan. Jadi ya itu tadi. Misalnya bos minta laporan penjualan bulan tertentu, misalnya bulan Desember aja. Nah, itu kan sudah dikategorikan. Oh, hanya untuk bulan Desember aja, berarti jelas. Ya udah, kasihnya laporannya maunya penjualan aja. Jangan dikasih laporan misalnya laporan pembelian gitu, pembelian barang, nggak nyambung, penjualan aja. Jadi benar-benar sesuai kategori yang ada. Jelas ya. Nah, selain itu ada laporan analitik didasarkan pada metode pemecahan masalah. Jadi kalau laporan analitik itu lebih ke kita itu menduga-duga. Contohnya, saya kasih contoh yang paling gampang dan mudah dimengerti aja ya, buat laporan analitik. Misalnya, saya punya konsumen, gitu ya. Dari konsumen saya punya salon, misalnya, salonnya itu dari rame, datang orang berbondong-bondong gitu kan ya. Kemudian lama-kelamaan makin berkurang. Kemudian saya lihat nih, kenapa ya orang itu nggak mau datang lagi ke salon saya? Ada praduga sementara di sana. Apakah pelayanannya nggak baik? Apa tempatnya yang tidak baik? Atau mungkin yang saya tawarkan model-modelnya nggak up to date? Jadi, di mana laporan analitik ini dibuat dari praduga yang ada, kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dari situlah nanti setelah saya kumpulkan informasinya, saya jadi tahu mana sih praduga saya yang benar. Ternyata setelah disurvei, oh, orang tuh nggak mau datang ke salon saya lagi. Kenapa ya? Karena misalnya pelayanannya nggak baik. Nggak cuma itu, misalnya harganya terlalu mahal. Kan bisa jadi malah ada praduga-praduga tambahan kan yang saya tidak kira-kira. Nah, jadi jelas ya, laporan analitik itu lebih ke masalah yang ada, tetapi alasannya kenapa saya sudah menyediakan dulu alasannya. Oh, mungkin ini, dan mungkin ini. Jelas ya. Nah, selanjutnya adalah rencana kerja. Adanya tadi perumusan masalah. Apakah bentuk dan warna mempengaruhi selera konsumen ya? Ya itu tadi. Misalnya saya itu jualan baju, gitu ya. Saya punya masalah nih. Saya mau tahu nih ya, kalau bentuk baju yang saya produksi itu diubah, terus warnanya diganti, kira-kira konsumen suka nggak ya? Ada satu masalah baru tuh, ya kan? Nah, kemudian saya mau melakukan survei. Saya mau tahu informasi yang ada dari si konsumen ini. Jadi saya mau punya tujuan adalah untuk tahu bentuk dan warna itu bisa mempengaruhi selera konsumen atau enggak ya. Nah, apa yang saya lakukan selanjutnya? Ya udah, saya nentuin waktu kapan saya mau mengadakan survei tersebut. Dana yang saya butuhkan berapa? Misalnya untuk orang-orang yang terjun langsung ke lapangan, atau mungkin saya harus kumpulin sejumlah orang untuk saya survei. Gimana ya caranya ya? Misalnya menyebarkan undangan kepada mereka, itu kan butuh dana dan data. Berapa banyak data yang saya harus sediakan dan saya tanyakan kepada mereka. Deskripsi hasil akhir. Nah, pada saat saya mau melakukan penelitian ini, pada saat saya mau melakukan survei ini, saya itu punya praduga sementara yang tadi saya bilang. Kira-kira hasilnya itu nanti mereka itu mereka itu ternyata punya pengaruh nih, si bentuk ini sama warna ini sama selera mereka, atau mereka tidak punya pengaruh. Nah, jadi saya punya tuh gambarannya, gambaran hasil akhirnya kira-kira iya atau tidak. Dan
mulai deh menyusun penugasan, jadwalnya kapan, orang-orangnya siapa aja, personalianya, dananya, dan lamanya. Pasti dong, kalau saya misalnya mau mengadakan survei, saya harus tentuin berapa lama survei ini saya adakan. Nggak mungkin kan saya survei setahun gitu, terlalu lama, nggak mungkin ya. Jadi misalnya saya survei 3 bulan, saya misalnya dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua untuk tahu jumlah penduduk Indonesia, misalnya seperti itu. Jelas ya? Kemudian melakukan penyelidikan. Nah, ya inilah yang kita lakukan untuk mendapatkan informasi. Hasil yang diperoleh itu ada yang namanya validitas dan reliabilitas. Saya mau nanya nih sama teman-teman sekalian. Untuk persyaratan lulus dari UT, apakah teman-teman harus membuat skripsi atau tidak ya? Ada yang harus ya? Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman semua diharuskan untuk membuat skripsi, ini penting banget diingat, jangan dilupakan. Validitas dan reliabilitas. Maksudnya apa? Validitas itu adalah pertanyaan maupun pernyataan yang mampu menjelaskan apa yang dimaksud. Misalnya, saya mau nanya, saya mau nanya gini. Saya mau nanya, apa ya? Misalnya adalah perut sakit gitu ya, perut sakit. Kira-kira apa yang mengakibatkan perut sakit? Sambal, oke, makanan berarti ya. Apalagi? Mah, bagus. Apalagi? Keracunan makanan ya, oke. Apalagi? Datang bulan, oke, bagus, benar. Apalagi? Usus buntu, kebanyakan makan. Oh, kebanyakan makan pun bisa perut sakit ya. Oke, banyak. Tapi saya mau tanya, saya tadi bilang, apa sih yang mengakibatkan perut sakit? Masuk angin, oke, benar. Kira-kira kalau saya bilang, aduh masuk angin nih, perut saya sakit, masuk akal nggak? Masuk akal. Saya punya mah, perut saya sakit, masuk akal nggak? Masuk akal. Datang bulan, perut sakit, masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi, kesimpulannya adalah, ketika saya bilang, makanan saya ada racunnya, mungkin terlalu banyak makan sambal, perut saya jadi sakit, itu adalah ujung-ujungnya. Benar, teman-teman pasti otomatis jawab iya, setuju dengan itu. Karena memang faktor-faktor tersebut yang tadi saya bilang, usus buntu, masuk angin, datang bulan, salah makan, adalah sangat berhubungan dengan perut. Bener nggak? Tapi, bisa nggak kalau saya bilang begini, saya ngelihat cowok ganteng, saya sakit perut. Atau yang misalnya cowok-cowok, saya melihat cewek cantik, saya sakit perut. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, bener nggak? Bener banget kan? Nggak mungkin kan? Bukannya bikin sakit perut, malah bikin apa namanya, kebayang terus gitu ya. Jadi nggak mungkin. Jadi apalagi cantik gitu ya, ngelihat cewek jelek atau ngelihat cowok jelek aja nggak sakit perut, apalagi ngelihat yang cantik sama yang ganteng, malah bikin mata segar gitu kan? Bener nggak? Karena nggak nyambung, bener nggak, antara penampilan dengan perut gitu. Nah, jadi itulah validitas. Validitas itu adalah maksudnya ketika kita tahu beberapa faktor itu pasti berhubungan dengan faktor yang lain. Yang tadi, makanan ya berhubungan dengan perut. Mungkin datang bulan ya berhubungan dengan perut. Masuk angin juga berhubungan dengan perut.
Atau mungkin memang masalah perutnya itu sendiri, usus buntu gitu kan, berhubungan dengan perut. Jadi, kita pasti tahu kalau kedua faktor ini berhubungan. Nah, yang tadi saya bilang, penampilan tidak berhubungan dengan perut. Jadi tidak mungkin jadi tidak mungkin mempengaruhi gitu loh. Validitas adalah sesuatu yang mampu menjelaskan sesuatu. Usus buntu menjelaskan adanya sakit perut. Nah, makanan basi yang kita makan menjelaskan kenapa bisa terjadi sakit perut. Jadi sesuatu yang saling berhubungan satu sama lain. Jelas ya? Itulah yang dinamakan valid. Jadi, suatu kalimat bisa dinyatakan valid atau tidak. Kita bisa uji kevaliditasan suatu kalimat itu atau suatu faktor, kita bisa uji. Kita bisa nanya sama orang. Misalnya itu tadi saya bilang, apa ya, kalau yang tadi saya bilang itu misalnya contoh lainnya adalah kenapa ya apa namanya orang itu misalnya kenapa ya orang itu misalnya misalnya apa yang paling gampang ya, saya mau cari contohnya yang gampang. Tangannya berdarah, pasti akan berpikirnya mungkin kena potong, kena gesek, jatuh dan sebagainya. Artinya kena benda tajam makanya bisa berdarah, benar nggak? Nah, kan nggak mungkin dong misalnya kalau ada nggak sih hubungannya antara misalnya megang laptop terus berdarah, nggak ini kan, nggak nyambung kan, itu nggak valid namanya. Artinya kita itu mau menguji sesuatu pada saat nanti kalian skripsi ya, kalian itu akan menguji validitas. Kalian akan menguji suatu pernyataan itu benar nggak sih adanya seperti itu, benar nggak sih mah itu berhubungan dengan perut, benar nggak usus buntu itu berhubungan dengan perut. Kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah ngalamin. Jadi kita harus tanya ke responden, kita harus tanya ke orang lain. Nah, itulah nanti kita lakukan satu penelitian. Itulah tujuannya skripsi. Kita melakukan satu penelitian, kita mau tahu sesuatu itu valid atau enggak. Jelas ya? Jadi jangan pernah lupa nih, validitas itu nanti akan kalian bawa sampai skripsi nanti. Selanjutnya adalah reliabilitas. Ini adalah saudaranya si validitas. Jadi antara validitas dan reliabilitas itu kayak saudara kembar. Udah valid harus reliable. Reliabilitas itu diambil dari kata reliable. Kalau valid dia nggak reliable, nggak bisa. Jadi misalnya, saya tadi nanya sama teman-teman sekalian, kalau mah itu perutnya sakit nggak? Pasti sakit kan? Nggak ada yang bilang, waduh saya mau banget ngerasain mah. Nggak ada ya, saya rasa ya semua orang nggak mau gitu ngerasain sakit perut. Nggak mau ya, nggak mau perutnya sakit. Nah jadi, apa namanya, ketika saya tanya sama teman-teman, perutnya sakit nggak kalau punya mah? Misalnya Mbak Siti bilang sakit gitu ya. Terus misalnya saya nanya lagi sama Mbak Desi. Mbak Desi perutnya sakit nggak kalau lagi mah? Sakit. Minggu depan saya nanya lagi nih sama Mbak Desi. Mbak Desi yakin kalau misalnya kena mah perutnya sakit? Masih jawab sakit. Kembung gitu kan ya, sakit. Kalau jawabannya adalah iya, berarti reliable. Orang ini konsisten. Artinya konsisten adalah pada saat saya nanya berulang-ulang mengenai hal yang sama, jawabannya akan selalu iya. Jawabannya akan selalu tidak. Artinya adalah jawabannya adalah selalu yang dia pernah bilang sebelumnya. Sampai akhirnya saya yakin bahwa kesimpulannya setiap orang kalau punya penyakit mah pasti ngerasain sakit perut. Kenapa? Karena ya itu tadi, yang ngomong nggak cuma satu orang, hampir semua orang. Terus ketika saya tanya berulang kali, jawabannya selalu sama. Nah, hati-hati. Reliable ini sesuatu akan menjadi tidak reliable ketika misalnya saya nanya, Mbak Yuli, makanannya enak nggak Mbak? Enak. Oke. Besoknya lagi pergi lagi ke tempat yang sama. Mbak, makanannya enak gak ya? Nggak enak.
itu berarti nggak reliable, berarti nggak konsisten. Mungkin ada beberapa faktor, misalnya